Nah, jadi ini yang perlu kita tegasin lagi, kalau kita mau nyerempet lagi tentang Gibran, itu anak banting yang sengaja dilepas gitu, ngeributin kampung sebelah sebentar, udah gitu dia pulang lagi hari ini. Jadi yang kemarin bilang itu anak banteng jalang dan sebagainya, ya sekarang dia pulang kandang. Jadi selamat datang lagi di kandang, karena memang disitulah tempatnya. Jadi, selamat pagi, ketemu lagi. Apa kabar Gibran? Kabarnya udah pulang kandang ya. Nah, saya lihat cuplikannya ada Mas Hasto bicara soal Gibran dipertahankan di PDIP. Iyalah, itu kan saling masing-masing punya nilai. Ada saling apa magnetnya itu kan antara keluarga Pak Jokowi dengan PDI itu kan ya memang punya masing-masing punya tarik-tarikan. Jadi buat kita tuh case close lah ya, udah selesai. Udah selesai. Kita sekarang fokus memenangkan Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Tadi saya baru ditelepon kawan saya dari Sampang. Rumah saya sekarang dekat sama Pak Mahfud gitu. Langsung aja dia. Kemarin-kemarin dia nggak pernah ngomong gitu. Begitu Pak Mahfud jadi wapres, dia langsung rumah saya dekat sama Pak Mahfud. Saya tanya gimana jadi kalau udah kayak gitu Madura? Oh 100% Pak, masih 100% milih Pak Mahfud. Dia orang Madura gitu. Nah, buat kita tadi ada obrolan kita sebenarnya dari latar belakang semua. Ini kan case-nya sama dengan Pak Jokowi. Jadi tetap harus kita lihat rekam jejak dan latar belakang pemimpin itu. Kalau yang tidak pernah bau lumpur, itu akan berat ngomongin soal rakyat di bawah ini. Nah, jadi kalau kita lihat Pak Ganjar, yang sudah begitu banyak kita lihat rekam jejaknya, dari mulai menurunkan kemiskinan, dari buat SMA gratis, SMK gratis, yang sekarang muridnya sudah sampai ke New York kemana-mana itu bukti nyata selama 10 tahun beliau memimpin Jawa Tengah itu memang saya katakan dia the best gubernur di Indonesia ini. Nggak tahu apakah pernah terlampaui prestasi yang seperti ini. Kita tidak pernah mencatat sebelumnya. Tapi sama halnya dengan Pak Jokowi, juga seorang presiden yang mentorehkan prestasi yang luar biasa dalam 10 tahun dia memimpin Indonesia. Ini saya pikir sama dengan Pak Ganjar pada saat kemarin dia memimpin Jawa Tengah. Nah, pengalamannya kan komplit. Tadi kan ada yang ngoret-ngoret kalau Pak Ganjar itu 2 kali di parlemen, 2 periode di gubernur. Kalau Pak Mahfud itu pernah di DPR RI, pernah menjadi Menhan zamannya Gus Dur, pernah di Mahkamah Konstitusi, kebetulan sekarang dia mengemban sebagai Menteri Polhukam. Itu sebuah karir yang tidak sebuah karir yang bukan ecek-ecek gitu. Nah, statementnya saya baru tadi nonton video Pak Mahfud pada saat ada acara apa itu tentang bagaimana dia mengupas korupsi yang hakim nitipin uang 140 miliar kepada kawannya, kebetulan setelah pensiun kawannya pun lari, akhirnya dia di rumah duduk nonton TV istrinya entah kemana itu. Yang satu lagi katanya si istrinya selingkuh sama kawannya, dia juga tidak berani ngomong karena apa, semua kelakuannya diketahui oleh kawannya. Ini dibuka oleh Pak Mahfud soal korupsi-korupsi yang masih menggila di Republik ini. Nah, harapan kita karena semua Pak Mahfud tahu dan sekarang ini berbagi tugas kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar pegang pemerintahan, meneruskan program Pak Jokowi untuk lebih baik lagi. Nah, Pak Mahfud
yang diimpikan oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ya memberantas korupsi itu dengan benar gitu, karena seluk-beluknya kan Pak Mahfud tahu. Nah sekarang kalau kedudukannya sudah menjadi wapres nanti, insya Allah ini akan lebih gampang harusnya seperti itu. Jadi kembali lagi tadi kawan saya bicara soal latar belakang itu, jadi memang pemimpin itu memang harus yang tumbuh dari bawah, tidak bisa tumbuh tiba-tiba di tengah begitu saja gitu. Ya, kalau kita bandingin dengan Prabowo, anak yang lahir di karpet merah sejak nangis bayi waktu dilahirkan itu sudah anaknya menteri mungkin ya. Terus sekolahnya pun di luar negeri, balik ke Indonesia juga bukan ditampung, langsung diterima oleh Soeharto, didesain untuk menjadi menantunya. Jadi karirnya moncer sebagai rising star di TNI, tapi ya siapa yang berani ngelarang kalau Soeharto yang berkehendak. Ada istilah waktu itu bahwa kalau Soeharto mau ya asbak pun bisa jadi camat gitu kan. Saking hebatnya, powerfulnya Soeharto waktu itu. Nah, terus siapa lagi? Calon yang lain ya Anies Baswedan yang kita tahu rekam jejaknya dulu pernah di Paramadina sebagai dosen, terus menjadi rektor yang konon katanya juga menyalip Yudi Latif. Habis itu Paramadina sampai ditinggalkan istrinya Janur, padahal pendirinya itu adalah mereka. Itu berarti kan kisruh di dalamnya luar biasa. Itu jawabannya Anies. Udah gitu diangkat jadi Mendikbud, diberhentiin di tengah jalan karena catatan-catatan hitamnya juga gitu kan. Ada yang salah menghitung honor guru lah, ada pameran buku di Jerman lah gitu. Kemudian dirawat lagi oleh Pak JK. Pak JK ini memang spesialis ngerawat orang-orang yang boleh dikatakan ya cacat gitu. Dijadikan gubernur Jakarta dengan begitu hebatnya memakai politik identitas, menjebak Ahok dengan potongan-potongan editan video yang disiapkan. Kemudian Ahok dijerat kena 2 tahun sebagai orang yang katanya bersalah atas penistaan agama. Itu sebenarnya kasus yang paling memalukan buat Indonesia. Dan itu didesain oleh orang-orang yang katanya pemimpin yang berpengaruh di Indonesia. JK dan ya kroni-kroninya seperti itu. Itu kan sebenarnya sebuah akhlak yang sebenarnya tidak perlu ditiru gitu, karena itu menjerumuskan banyak masalah yang akhirnya dihadapi oleh Jakarta itu sendiri. Nah, Anies sendiri kan memang tidak bisa kerja karena memang rekam jejaknya seperti itu. Ngomong saja dia kan nama jalan diganti ya nggak perlu-perlunya itu ya. Rumah sakit dibuat rumah sehat, apalagi waduk peluit nggak diurusin, kali Ciliwung nggak dirawat. Normalisasi kali dibilang naturalisasi, pokoknya diganti-ganti. Tapi ya itu sudah memang sudah begitulah wataknya. Nah kita sekarang kembali lagi balik ke Ganjar dan Pak Mahfud. Kita harus fokus di situ karena memang itu yang sudah kita pilih untuk meneruskan kinerjanya Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi hari ini masih belum pulang, mungkin masih dari China ke Riyadh atau kemana. Jadi kemarin orang teriak-teriak tentang Pak Jokowi dan keluarga itu harus disudahi, dan Anda yang terlanjur menyamburkan kalimat-kalimat yang kurang baik itu ya mohon maaf saja sama Tuhan, karena nggak akan mungkin ketemu Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kan memang orangnya pemaaf, dimaki-maki orang se-Indonesia jadi tenang-tenang aja gitu. Nah, jadi ini yang perlu kita tegasin lagi. Kalau kita mau nyerempet lagi tentang Gibran, itu anak banting yang sengaja dilepas gitu, ngeributin kampung sebelah sebentar, udah gitu dia pulang lagi hari ini.
Jadi yang kemarin bilang itu anak banteng jalang dan sebagainya, ya sekarang dia pulang kandang. Jadi selamat datang lagi di kandang. Karena memang disitulah tempatnya. Setelah dia berhasil mengobrak-mabrik termasuk MK yang menurunkan batas usia bawahnya menjadi di bawah 40 boleh nyapres dengan catatan berpengalaman di pemerintahan. Jadi nanti 2029 ini luar biasa. Luar biasa yang ikut, karena di Jawa Timur aja ada 7 atau berapa itu yang di bawah 40 bupati, wali kota. Itu rame nanti, apalagi Indonesia. Katanya sekitar 15-20%. Jadi pemilihan umum di 2029 itu nanti ya orang-orang tua yang masih nafsu harus tahu diri. Karena anak-anak muda kita sudah itu pasukan digital. Kalau kalian yang kuno-kuno itu ya seminggir aja lah. Gitu. Jadi sekali lagi kita harus kuat memenangkan Ganjar dan Pak Mahfud, karena kita memang ada di satu gerbong yang sama untuk menjaga Indonesia. Jadi, sekali lagi, sehat Indonesia, semangat untuk Indonesia, karena nanti akan diteruskan oleh yang muda-muda. Terima kasih sudah ngobrol bersama di Respon. Sampai ketemu. See you.